Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi tangkap 2 pemilik gudang ilegal refinery atau tempat penyulingan minyak ilegal dan 2 pekerjanya di Kabupaten Musi, Banyuasin. 7 warga meninggal dunia akibat demam berdarah di Sumatera Selatan selama Januari 2024. Warga binaan di Lapas Kelas 2 Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dibekali pelatihan penangkapan burung berkicau. Jelang pemilu 2024, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menggelar simulasi pemungutan suara. Simulasi ini diikuti ratusan perwakilan KPPS se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ratusan perwakilan KPPS se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengikuti simulasi pemungutan suara pemilu 2024 di Gedung Pemda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dalam simulasi ini diperagakan alur pemungutan suara mulai dari pembukaan kotak suara, pemilihan surat suara, pencoblosan hingga penghitungan surat suara. Kegiatan simulasi ini melibatkan perwakilan KPPS se-Kabupaten Oku Timur yang baru saja menyelesaikan bimbingan teknis. Tujuannya agar mereka memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing saat berada di TPS. Sifatnya seremoni perwakilan dari KPPS dari berbagai macam kecamatan. Nanti memang kita agendakan untuk, karena kemarin mereka sudah melaksanakan BIMTEK, jadi kita akan supervisi untuk memastikan pemahaman mereka terhadap tupoksi masing-masing ketika nanti di TPS nanti. Dalam simulasi ini apa saja yang diperankan? Simulasi ini silakan dilihat sendiri, itu sama persis nanti ketika pelaksanaan di TPS itu, dari mulai pencoblosan, tata cara pencoblosan dan juga nanti penghitungan suara. Tak hanya persiapan logistik pemilu, menjelang pemilu 2024, Polres Oku Timur juga sudah memetakan tingkat kerawanan TPS di Kabupaten Oku Timur. Saat ini dari Polres Oku Timur sudah memetakan terkait klasifikasi TPS mulai dari kurang rawan, rawan, dan sangat rawan maupun TPS khusus. Kita ada 2 TPS khusus, nantinya ada di Lapas Martapura. Nah, tentu di situ kita juga akan pengamanannya lebih banyak personilnya, jadi 1 TPS 1 personil. Dan yang sangat rawan karena kategorinya tidak memasuki atau tidak dalam kategori tersebut nihil, ada yang rawan sebanyak 105 TPS, bahkan kita kemarin sudah cek terjauh, tersulit sudah kita cek semuanya, dan memang itu harus membutuhkan ekstra pengamanan, baik itu nanti saat pengiriman logistik, pemungutan suara sampai dengan kembalinya logistik ke PPK maupun ke gudang KPU. Masuk dalam kategori rawan itu seperti apa Pak Kapolres? Tentunya yang pertama adalah susah dijangkau, mungkin daerah geografisnya, dan juga ini jauh dari pusat, dalam hal ini dari desa setempat. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdapat 505.253 warga yang memiliki hak pilih pada pemilu nanti. Mereka akan menyalurkan suaranya di 2.180 TPS yang tersebar di sepenjuru Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dedi Erwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Sumatera Selatan meningkat sejak awal tahun. 7 orang meninggal. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan memprediksi puncak DBD akan terjadi hingga akhir Februari. Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Sumatera Selatan meningkat sejak Januari 2024 mencapai 754 penderita. 7 orang kelompok usia 5-15 tahun dinyatakan meninggal dunia. Mereka adalah 3 orang dari Kota Palembang, 2 penderita dari Kabupaten Banyuasin, dan 2 orang lainnya dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
Dinas Kesehatan setempat menjelaskan peningkatan jumlah kasus DBD dipicu banyaknya tempat penampungan air pasca kemarau yang menjadi tempat nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Selain itu, faktor musim penghujan yang memicu banjir juga menjadi penyebab. Masyarakat diminta memberantas sarang nyamuk di tempat tinggal masing-masing karena diperkirakan puncak DBD terjadi hingga akhir Februari nanti. Kita tahu nyamuk Aedes aegypti ini kan hidupnya di air yang jernih ya, untuk berkembang, untuk bertelurnya untuk berkembang di air yang jernih, tidak bersentuhan dengan tanah. Kita memang kalau perkiraan kita memang kita sudah perkirakan di Januari ini di kasus ini pasti tahun ini pasti naik karena kemarin kita mengalami El Nino kan, kemarau panjang gitu kan. Kasus DBD di Sumatera Selatan tertinggi terjadi di Kota Palembang sebanyak 131 pasien, disusul Kabupaten Musi Banyuasin 105 dan Ogan Ilir 99 penderita. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Kota Palembang. Lapas Kelas 2 Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memberikan pelatihan dan keterampilan kepada seluruh warga binaan. Salah satunya keterampilan penangkapan burung berkicau. Bekal ilmu ini nanti diharapkan jadi bekal warga binaan usai menjalani masa penahanan. Meski berada di balik jeruji besi yang tak membuat warga binaan Lapas Kelas 2 Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berhenti berkarya. Warga binaan diberikan berbagai keterampilan, salah satunya cara penangkaran burung berkicau. Di sudut lapas pun disulap menjadi lokasi penangkaran, lengkap dengan berbagai jenis burung berkicau. Pelatihan ini disambut antusias warga binaan untuk semangat berkarya. Sebab pelatihan seperti ini tidak pernah didapatkan warga binaan sebelumnya. Keterampilan ini dapat menjadi bekal warga binaan usai terbebas dari masa penahanan. Penangkaran ini bukan cuma untuk keterampilan dan pembekalan WP di luar sana, juga sebagai hobi dan ladang penghasilan untuk pekerjaan mereka nanti. Jenis yang ditangkar ini jenis burung apa saja? Kita ada 2 jenis penangkaran, satu penangkaran morai, kacar dan aviari. Untuk aviari itu jenis-jenis burung kecil seperti gelatik, pleci. Nah, kalau penangkaran itu kita buat ternak dan penjualan juga, Pak. Kalau bisa penjualannya ini keluar kota lah, karena targetnya besar. Dari kegiatan penangkaran ini diharapkan menghasilkan burung berkicau yang berkualitas sehingga memiliki daya jual tinggi di pasaran. Kemudian hasil penjualannya sebagian akan diberikan kepada warga binaan sehingga dapat menjadi modal usaha usai menjalani hukuman. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Mehdi Hairi, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.